Cerita dimulai dari Minato bekerja sama dengan Orochimaru untuk berhadapan dengan biju ekor 5. Saat itu Rashomon raksasa telah dijatuhkan dan menimpa biju tersebut, dan Minato tanpa basa-basi langsung menghantamnya dengan Odama Rasengan, sehingga membuat biju langsung terpental jauh dan tak berdaya. Sedangkan Sasuke benar-benar menunjukkan karismatiknya di depan Otsutsuki yang mengambil tubuh Boruto. Dia mengaktifkan 2 Susanoo raksasa berwarna hitam pekat dan di seluruh tubuhnya dilapisi dengan Amaterasu. Sedangkan Boruto yang dikendalikan Otsutsuki harus terbang ke atas langit. Dia tidak bisa lagi memijak daratan akibat kedua kaki Boruto sudah patah. Tapi dia juga tidak akan berdiam diri saat melihat Sasuke terus menghadangnya. Saat itu dari kepala Boruto keluar Rinne Sharingan berwarna merah, yang mengartikan kalau kekuatan dari sang Otsutsuki ini akhirnya dia keluarkan. Sasuke yang menyaksikan itu langsung berkata, "Baiklah, sepertinya kau mulai serius. Rinne Sharingan seperti Jubi. Aku tahu, itu kekuatan mata yang mengerikan, tapi aku tidak percaya ternyata Boruto mendapatkan hal buruk dari mata itu. Aku kira Rinne Sharingan ini adalah kekuatan aslinya." Otsutsuki yang menggunakan tubuh Boruto berkata, "2 Susanoo yang mengerikannya? Aku harus akui, melawanmu tidak akan mudah, tapi tentu saja aku tidak akan mau melepaskan tubuh ini. Aku harus menyingkirkan kalian berdua." Setelah Otsutsuki berkata demikian, Rinne Sharingan yang ada di dahi Boruto mengeluarkan cahaya terang. Tiba-tiba, ke-9 biju terseret paksa ke arah Boruto. Sasuke yang menyaksikan itu tidak berdiam diri. Dia langsung menghentikan semua para biju dengan 1 Susanoo miliknya. Saat itu Susanoo Sasuke bisa mengeluarkan rantai besi berwarna ungu dan menarik semua kaki para biju agar tidak ke sana. Sebab Sasuke tahu, Otsutsuki ini akan menyerap seluruh cakra para biju, dan mengakibatkan para biju bisa mati. Saat itu Sasuke berkata, "Tindakan pengecut? Aku tidak akan membiarkan kau menyakiti para biju lebih dari ini. Tapi terima kasih atas kebodohanmu, kau membuat pekerjaanku semakin mudah." Setelah Sasuke berkata demikian, tiba-tiba Susanoo miliknya mengeluarkan labu raksasa penyegel, dan beberapa saat kemudian, para biju langsung terserap semuanya ke sana. Menyaksikan itu Orochimaru dan Minato yang ada di bawah terkejut melihat aksi Sasuke. Bahkan Otsutsuki yang memakai tubuh Boruto kaget, dia tidak menyangka Sasuke bisa melakukan hal gila ini. Saat itu Sasuke berkata, "Baiklah Otsutsuki, aku sudah mengamankan para biju di tempat yang aman, jadi kau tidak akan bisa membuat mereka dalam bahaya lagi." Otsutsuki yang memakai tubuh Boruto langsung kesal, tapi masih belum mengucapkan satu kata pun, Minato sudah muncul dari atasnya, dan langsung mengeluarkan Rasengan. Menyaksikan serangan Hiraishin Minato, Otsutsuki itu mengeluarkan perisai besi hitam dari Rinne Sharingan-nya, dan tiba-tiba Minato tidak bisa bergerak. Tanpa berlama-lama, Otsutsuki yang memakai tubuh Boruto langsung mengeluarkan besi tajam dari telapak tangannya, dan akan mengakhiri Minato. Menyaksikan itu, Sasuke mengedipkan 1 Mangekyo Sharingan-nya, dan tiba-tiba Minato sudah masuk ke dalam Susanoo miliknya sehingga dia selamat dari bahaya tadi. Saat itu Minato sedikit terkejut saat berada di dalam Susanoo Sasuke sebab hawanya benar-benar sangat mengerikan. Bahkan Minato tidak berani berbicara saat melihat Sasuke ada di depannya. Tapi beberapa saat kemudian Sasuke berkata, "Jika kau melakukan hal semacam tadi untuk yang kedua kalinya, kau akan selesai saat itu juga Yondaime. Kau dan aku bukanlah Edo Tensei, jangan biarkan nyawa yang dibantu Boruto ini lenyap begitu saja tanpa hasil yang jelas." Minato yang mendengar itu menjawab, "Aku kira aku dapat menyerangnya saat dia fokus melawanmu, tapi mata Rinne Sharingan itu sangat merepotkan. Batang besi aneh keluar dari sana. Aku kira besi-besi sebelumnya murni kekuatan karma Boruto, ternyata tidak ya." Sasuke yang mendengar itu membalas, "Aku kira kau sudah bertemu juga dengan Boruto. Tapi simpan rahasia ini dari Orochimaru, sebab hanya dia yang tidak tahu. Aku juga menyadari si brengsek itu sudah mengambil sel dan DNA Boruto. Jika tidak kita awasi, dia akan melakukan hal bodoh di kemudian hari." Minato yang mendengar itu menjawab, "Apa kau baik-baik saja menggunakan 2 Susanoo ini secara bersamaan? Aku kira awalnya ini semacam bunshin, tapi ini benar-benar nyata." Sasuke yang mendengar itu tidak merespon ucapan Minato. Dia langsung menggerakkan kedua Susanoo miliknya untuk mengejar sang Otsutsuki yang menggunakan tubuh Boruto.
Menyaksikan Sasuke bergerak, Otsutsuki itu tiba-tiba mengedipkan kembali Rinne Sharingan-nya. Tiba-tiba muncul pusaran cakra merah runcing berwarna merah dari atas langit, dan membuat kedua Susanoo Sasuke langsung terpental ke bawah tanah. Saat itu pedang Susanoo terus menahan pusaran cakra merah itu agar tidak mengenai Sasuke yang ada di dalam. Tapi Minato langsung melemparkan kunai Hiraishin-nya, dan langsung menggunakan Hiraishin no Jutsu, dan memindahkan kedua Susanoo Sasuke yang ada di bawah, tepat muncul dari belakang sang Otsutsuki. Saat itu tanpa berlama-lama, Sasuke langsung mengayunkan pedang dua Susanoo miliknya ke arah Boruto. Alhasil, Boruto terluka parah, dan sekujur tubuhnya hancur dan langsung terpental ke dasar tanah. Bahkan tanah langsung roboh dan hancur terbelah menjadi dua akibat serangan dahsyat dari kedua Susanoo milik Sasuke. Saat itu Minato cukup khawatir dengan tubuh Boruto yang sudah parah akibat serangan ini. Bahkan Minato berkata, "Apa tidak masalah? Aku kira kau terlalu kuat melakukan itu dengan tubuhnya, tapi dia masih bisa bergerak dan dia masih hidup." Sasuke yang mendengar itu membalas, "Dengar ini Ondaime, saat ini tujuanku adalah menghancurkan seluruh Otsutsuki. Walaupun dia menggunakan tubuh Boruto, aku tetap harus melakukannya. Mengenai Boruto bisa bangkit atau tidak, aku tidak bisa menjamin apapun tentang itu. Ini semacam pertaruhan, bahkan Boruto tidak bisa menjamin kalau dia akan terlahir lagi. Tapi prioritasku cuma satu, melenyapkan Otsutsuki, atau bahasa aslinya menghancurkan Boruto sekarang juga tanpa ragu." Minato yang mendengar itu terdiam. Dia tidak berani menjawab ucapan Sasuke yang serius. Walaupun Boruto adalah cucunya, tapi yang dikatakan Sasuke benar. Di saat seperti ini, sifat naif dan keraguan adalah hal yang merugikan. Beberapa saat kemudian, kedua Susanoo Sasuke langsung menghilang dan cakra miliknya langsung berkurang drastis, dan mereka langsung turun ke bawah dari atas langit. Menyaksikan mereka berdua akan terjatuh ke bawah, Orochimaru menggunakan Kuchiyose no Jutsu ular raksasa untuk menahan mereka, sehingga mereka mendarat tepat di atas ular Orochimaru. Saat itu Orochimaru langsung muncul di samping mereka berdua dan hendak berbicara, tapi Sasuke langsung tidak tertarik saat di dekat Orochimaru. Dia langsung turun dari ular raksasa itu, dan berlari kencang ke arah Otsutsuki yang sudah tidak berdaya. Orochimaru yang menyaksikan itu kesal dan jengkel, bahkan dia berkata, "Hei, ada apa sialan? Apa yang terjadi dengan Uchiha satu itu Minato? Sepertinya dia tidak senang denganku. Seharusnya dia berterima kasih setelah aku selamatkan dengan ular ini." Minato yang mendengar itu tersenyum dan membalas, "Mengenai itu ya, aku tidak tahu tentang urusan pribadi kalian berdua, tapi kau harus tenang Orochimaru. Sasuke sudah mengamankan para biju ke tempat yang aman." Orochimaru yang mendengar itu membalas, "Labu raksasa itu seperti milik Itachi saat dia menyegelku di masa lalu. Aku tidak percaya Sasuke bisa menggunakan itu untuk menyimpan para biju. Tapi aku melihat dia semakin dingin. Aku tidak tahu apa yang dia rencanakan sekarang. Apa kau mengetahui sesuatu?" Minato yang mendengar itu membalas, "Kita tidak perlu membuang waktu. Kita harus mengikuti Sasuke dari belakang." Setelah berkata demikian, Minato langsung turun dari ular Orochimaru dan menyusul Sasuke yang sudah di depan. Orochimaru yang menyaksikan itu berkata dalam hatinya, "Dasar kurang ajar, mereka berdua mengabaikanku seperti orang bodoh. Tapi aku tahu Sasuke, kau tidak bisa berbohong denganku. Kau menyadari kalau aku sudah mengambil sel dan DNA Boruto? Mungkin kau mengira aku akan melakukan hal bodoh setelah perang ini ya? Tapi aku rasa itu sesuatu yang sangat menarik untuk dilakukan. Apalagi kekuatan besar dari Boruto. Sayang sekali jika aku tidak bisa menggunakannya untuk kepentinganku. Tapi santai saja, itu pun kalau kita berhasil menuntaskan semua ancaman ini." Setelah hal tersebut, Sasuke sudah sampai di depan Otsutsuki yang memakai tubuh Boruto. Kini kedua kaki Boruto sudah hilang akibat serangan Susanoo tersebut. Bahkan Otsutsuki sudah tidak berdaya. Saat itu Sasuke berkata, "Apa kau tidak mau keluar dari tubuhnya? Kau akan bisa bebas menggunakan kedua kaki aslimu, dan bisa berjalan kemanapun kau mau tanpa harus menggunakan tubuh cacat ini. Oh tunggu. Sepertinya aku lupa, jika kau melakukannya, kau akan langsung mati ya, karena kau sendiri mengatakan kalau kau hanyalah sebuah roh, dan kau hanya bisa hidup di dalam dimensimu, tidak di dunia luar seperti ini. Jadi aku rasa aku akan dengan mudah menghabisimu di sini." Otsutsuki yang memakai tubuh Boruto berkata,
Kau sudah mengetahui semua rahasiaku, aku bisa saja melakukan regenerasi dengan tubuh anak ini, tapi aku perlu waktu dan kau tidak akan membiarkannya?" Sasuke yang mendengar itu membalas, "Kau ternyata punya akal juga. Itu benar sekali, aku akan membakarmu dengan Amaterasu, tapi itu tidak akan berguna. Kau masih bisa menyerapnya dengan Rinne Sharingan itu? Apa kau masih punya kartu andalan lagi?" Otsutsuki yang memakai tubuh Boruto membalas, "Uchiha Sasuke, izinkan aku berbicara satu hal padamu. Awalnya aku tidak akan mengusik semua makhluk hidup di dunia ini, tapi karena perlakuan kasarmu, aku mengubah haluan. Aku akan menghancurkan semua orang yang ada di dalam dimensi Boruto. Aku akan menghancurkan tempat itu, semua yang ada di dalamnya akan hancur berkeping-keping." Sasuke yang mendengar itu langsung muncul dari depan sang Otsutsuki yang memakai tubuh Boruto. Dia langsung menarik kerah dan mencekik Otsutsuki itu sambil berkata, "Lakukan sekarang juga. Aku sudah menanti kau melakukan itu, aku akan menemanimu." Setelah Sasuke berkata demikian, dia memukul keras Otsutsuki itu hingga babak belur. Sasuke mengeluarkan semua amarah dan emosinya. Dia tidak mau melenyapkan Otsutsuki ini dengan mudah. Setiap pukulan demi pukulan, Sasuke terus-terusan berkata, "Katakan padaku, jika masih ada lagi makhluk-makhluk kotor seperti kalian di suatu tempat, katakan di mana. Aku tahu kau mengetahui sesuatu tentang ini." Minato dan Orochimaru yang melihat Sasuke marah besar hanya bisa menyaksikan itu saja tanpa berani ikut campur. Otsutsuki yang melihat wajahnya dipukuli Sasuke langsung mengeluarkan satu besi tajam dari Rinne Sharingan-nya. Sasuke yang menyaksikan itu langsung menangkap besi itu dan langsung menancapkannya ke dahi Boruto yang ada Rinne Sharingan tersebut dan berkata, "Besi ini tidak berguna di depan mataku. Kau bukan Ishiki, jadi kekuatan dan kecepatan besi ini tidak terlalu merepotkan seperti miliknya." Setelah Sasuke berkata demikian, Otsutsuki yang memakai tubuh Boruto langsung berubah menjadi asap tebal dan menghilang. Sasuke yang menyaksikan itu langsung terkejut dan berkata, "Apa? Bunshin? Tidak mungkin, aku bisa merasakan kalau yang tadi bukanlah tiruan." Setelah Sasuke berkata demikian, tiba-tiba Minato dan Orochimaru teriak luar biasa kuatnya. Ternyata mereka sedang dililit ekor monster aneh dari bawah tanah. Bahkan Minato tidak bisa menggunakan Hiraishin-nya. Sasuke yang menyaksikan itu langsung berkata, "Baiklah, aku bisa mengerti. Jadi kau menggunakan taruhan terakhirmu, tapi aku tahu kau masih ada di bawah tanah dan bersembunyi, lagi-lagi melakukan perbuatan pengecut." Setelah Sasuke berkata demikian, dia langsung mengedipkan Mangekyo Sharingan-nya, dan tanpa berlama-lama Minato dan Orochimaru sudah ada di sampingnya. Tidak lama kemudian, tanah di depan mereka semua retak dan hancur berkeping-keping. Jubi keluar dari dalam bawah tanah, yang sebelumnya Boruto simpan untuk menjaga desa Konoha, dan saat itu Jubi tersebut dikendalikan Otsutsuki yang menggunakan tubuh Boruto. Bahkan kedua kaki Boruto yang sebelumnya sudah hancur, kini pulih seutuhnya. Saat itu Otsutsuki yang memakai tubuh Boruto berkata, "Sesuai yang aku katakan, sebelumnya aku tidak ingin melakukan hal buruk kepada kalian umat manusia, tapi karena kita tidak sejalan, aku menggunakan Jubi ini untuk menghancurkan kalian semua. Padahal, sebelumnya Boruto menyimpan ini untuk menjaga Konoha." Sasuke yang melihat Jubi ada di depannya dia mulai sedikit cemas dan khawatir, sebab pertarungan ini akan mulai berbeda. Saat itu Orochimaru yang ada di samping Sasuke berkata, "Apa kita tidak membiarkan dia saja pergi Sasuke? Aku kira jika kita terus melawan tidak ada gunanya juga. Boruto belum tentu bisa terlahir kembali dengan tubuh itu." Sasuke yang mendengar itu membalas, "Kalian berdua, seberapa banyak cakra yang bisa kalian lakukan? Pertarungan ini akan sulit buatku menghadapi ekor 10 langsung." Minato yang mendengar itu membalas, "Aku masih belum menggunakan Sage Mode, tapi tetap saja aku tidak bisa berbuat banyak walaupun menggunakan kekuatan itu. Tapi jika kau bertanya berapa lama, mungkin aku bisa melawannya atau menahannya dalam waktu 10 menit. Orochimaru yang mendengar itu hendak berkata, tapi Sasuke langsung menghilang lagi dari pandangan mereka berdua. Saat itu Sasuke sudah berada di depan dan berlari kencang ke dekat Jubi yang baru saja keluar dari bawah tanah. Saat itu Jubi mengeluarkan seluruh ekornya untuk menangkap Sasuke. Otsutsuki yang melihat mereka semua sudah tidak bisa melawannya,
Dia hendak menggunakan Jikukan Ninjutsu untuk pergi ke dalam dimensi Boruto, tempat di mana keberadaan semua orang desa Konoha. Tapi setelah dia mengeluarkan Jubi, cakranya terkuras habis, jadi dia memerlukan sedikit waktu untuk menggunakan kekuatan tersebut. Sedangkan Sasuke menghindari semua serangan ekor Jubi. Dengan gerakan lincahnya, dan gerakan ayunan pedangnya, Sasuke menggunakan Kuchiyose no Jutsu tepat di depan Jubi. Dia mengeluarkan semburan api hitam dari bawah kaki Jubi, dan hendak membakarnya. Langsung, Otsutsuki yang menyaksikan serangan tersebut, dia langsung menghisap api hitam Sasuke dengan Rinne Sharingan-nya. Melihat tindakan Otsutsuki tersebut, Sasuke mengedipkan matanya. Tiba-tiba, dia sudah berpindah tempat ke belakang Otsutsuki tersebut. Saat hendak mengayunkan pedangnya, Otsutsuki itu langsung mengendalikan Jubi untuk melindunginya. Alhasil, Otsutsuki yang memakai tubuh Boruto langsung terserap masuk ke dalam tubuh Jubi, sehingga serangan Sasuke tidak berhasil untuk mengenainya. Dan, tidak lama kemudian, Jubi langsung menghilang begitu saja. Sasuke yang mulai merasakan hal buruk akan terjadi, dia langsung berlari kencang menuju Orochimaru dan Minato. Saat itu dia menggunakan Kuchiyose no Jutsu elangnya, dan membawa mereka berdua untuk naik ke atasnya. Saat itu Orochimaru berkata, "Hei, ada apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Kemana Jubi itu pergi? Aku tidak merasakan juga cakra Otsutsuki yang memakai tubuh Boruto." Sasuke yang mendengar itu terus menggerakkan elangnya untuk naik ke atas langit lebih tinggi. Saat itu dia berkata, "Kita terlambat. Tempat ini akan meledak dengan dahsyat. Aku merasakan Jubi yang dia kendalikan sedang menyiapkan Jubi Dama dari bawah tanah untuk menghancurkan kita. Jika aku tidak menyadari rencananya, kita semua sudah mati." Setelah Sasuke berkata demikian, benar saja, Jubi Dama langsung keluar dari bawah tanah dan mengarah ke mereka semua yang sedang terbang di atas langit. Sasuke yang menyaksikan itu terus mengerahkan elangnya untuk menghindari. Sebab Jubi Dama ini berbeda, dia terus-terusan mengejar mereka kemanapun pergi. Bahkan Minato yang hendak menghilangkan Jubi Dama dengan Hiraishin-nya, dia tidak bisa melakukan itu dengan mudah. Sebab bukan hanya satu Jubi Dama saja yang mengejar mereka, ada puluhan Jubi Dama yang akan meledak. Otsutsuki yang melihat mereka sudah mulai sibuk dan tidak mengganggunya lagi. Akhirnya dia dengan santainya membuka Jikukan Ninjutsu sambil berkata, "Akhirnya, kau benar-benar hampir mengacaukan semuanya Uchiha Sasuke. Kau terpaksa membuatku membangunkan Jubi." Setelah dia berkata demikian, dia langsung masuk ke dalam Jikukan Ninjutsunya, dan berhasil pergi dari mereka semua dan menuju ke tempat orang-orang Konoha yang ada di dalam dimensi khusus Boruto. Singkat cerita, setelah berhasil masuk ke dalam dimensi tersebut, Otsutsuki mulai bersandiwara dan berpura-pura kalau dia adalah Boruto yang asli. Saat menyaksikan ada Naruto di depannya, Otsutsuki yang memakai tubuh Boruto berkata, "Aku kembali ayah, aku berhasil menang dan kita bisa pulang dengan damai ke desa. Maaf aku terlambat." Naruto yang mendengar itu langsung memeluk Boruto dan berkata, "Selamat datang. Ayah sudah menunggumu lama di sini. Jadi permainan sudah selesai ya. Dan juga, ayah terima kasih karena kau sudah mengembalikan nenek Kushina. Kalau begitu beristirahatlah." Saat itu Otsutsuki yang menggunakan tubuh Boruto benar-benar pandai bersandiwara palsunya. Tidak ada satupun yang curiga tentang dirinya. Seluruh shinobi Konoha yang ada di sana menyambut kedatangan Boruto di sini, dan mereka mengatakan pahlawan telah kembali. Semua rekan Boruto hidup. Hanya Mitsuki yang mati, akibat biju keluar dari tubuhnya sebelumnya. Saat itu Boruto palsu mulai sedikit risih melihat orang-orang Konoha yang terlalu mendekatinya. Bahkan dia tidak sengaja menghempaskan beberapa shinobi Konoha karena terlalu mengganggunya. Obito yang berada di sana bersama Hidan mulai sedikit merasa ada yang janggal, tapi mereka masih belum memutuskan apapun, sebab tempat ini sangat luas. Bahkan Obito berpikir kalau Sasuke dan yang lainnya berada di tempat yang berbeda. Saat itu Otsutsuki yang menggunakan tubuh Boruto ingin mengambil sedikit waktu untuk beristirahat. Sebelum melenyapkan mereka semua di sini, Naruto yang menyaksikan Boruto sedikit agresif saat menghempaskan orang-orang Konoha, dia sedikit mulai merasa aneh juga, apalagi Naruto paling paham tentang anaknya. Saat itu dia berkata dalam hatinya, "Sepertinya ada yang berbeda darinya. Mata birunya tidak seperti biasanya, atau mungkin hanya perasaanku."
Karena dia terlalu berat menanggung beban ini, aku harap dia tidak berubah.